Sukses prestasi, sukses ekonomi, dan sukses administrasi menjadi poin penting yang ditekankan Kadis-Sorda Provinsi Papua, Alexander Kapisa saat menggelar pertemuan bersama Panitia SUPB PON 20 Papua Klaster Mimika 9 Desember 2020 di Hotel Horizon Timika. Dikatakannya untuk mewujudkan suksesi tersebut, dirinya meminta kepada tiap kabupaten klaster pelaksana PON 20 Papua harus membuat master plan perencanaan yang baik agar sesuai dengan target yang diharapkan. Selain dirinya juga mengapresiasi keseriusan Pemkab Mimika untuk mencapai sukses PON 20 di klaster Mimika. Dalam arahannya, Ketua Harian PB PON 20 Papua Klaster Mimika Martin Paiding meminta kepada seluruh panitia agar lebih aktif dalam menyiapkan seluruh agenda PON yang telah dijadwalkan serta dimatangkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kami berharap masing-masing koordinator, ketua bidang melihat secara baik, secara detail kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena kita bukan lagi berangan-angan, tetapi kita sudah dalam menghadapi kegiatan yang langsung kita akan kerjakan. Sehingga dijadwalkan, disegedulkan semua kegiatan yang ada, sehingga bisa mengevaluasi sudah sejauh mana progres daripada kegiatan bidang, termasuk di dalam penganggaran, kemudian tadi jadwal kegiatan penganggaran dan sejauh mana pelaksanaannya. Ini yang menjadi harapan kami, dan bahwa Pak Ketua sudah ada dengan kita, tidak lain yang dilakukan adalah karena ingin kita bersinergi. Kita akan mendapatkan arahan atau petunjuk dari teman-teman dari provinsi terkait dengan apa yang kita lakukan. Sebagai informasi, dalam pelaksanaan PON 20 bulan Oktober tahun 2021, Klaster Mimika akan mempertandingkan 9 cabang olahraga dan 12 disiplin cabang olahraga dan 156 nomor pertandingan. Dari hal tersebut, terdata jumlah SDM yang akan tiba di Mimika adalah sebanyak 1.428 atlet, 651 ofisial, dan 600 orang SDM pertandingan yang terdiri dari panitia pelaksana, wasit atau juri, dewan hakim, dan technical delegate, dengan total keseluruhan mencapai 2.678 orang. Saya mewakili pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan penghargaan buat Bapak Bupati dan juga jajaran OPD atau dinas terkait yang telah menyiapkan pembangunan venue-venue, terutama yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika. Kemudian juga mengapresiasi teman-teman SUPB PON yang secara aktif luar biasa terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka sinergitas penyiapan penyelenggaraan PON ke-20 dan ke-20 di khususnya di Kabupaten Mimika. Poin kedua, hari ini kita melakukan komunikasi dan konsolidasi untuk menginventarisir kira-kira dari 9 cabang olahraga ini dari sisi pembangunan venue-venue olahraga ataupun infrastruktur pendukung. Jadi dalam hal ini kan kita bukan hanya sekedar membangun venue olahraga, tetapi kita harus juga melihat infrastruktur pendukung lainnya dalam konteks fungsionalisasi daripada venue yang telah kita bangun itu. Dan puji Tuhan, 2 hari ini kami melakukan penyisiran satu-satu terhadap venue-venue yang dibangun dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, dan semua on progress, semua berjalan sesuai target. Mungkin ada beberapa venue yang memang kita butuh pendampingan dalam konteks percepatan. Multi event olahraga ini kan dukungan utamanya itu dari pemerintah, karena amanah menjadi tuan rumah PON ini kan ada di pemerintah, sehingga pemerintah dengan dukungan dari kabupaten-kabupaten terkait yang sudah ditetapkan ini memang harus sinergis, sehingga dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran dan juga pelaksanaan dalam konteks dukungan program kegiatan ini harus berjalan secara sinergis, sehingga kita lihat bahwa mekanisme ataupun tahapan-tahapan pembahasan perencanaan penganggaran ini kan kita harus ikutin.
Sehingga kita punya ruang untuk melakukan harmonisasi dan finalisasi terhadap semua dukungan program ini kan ada di APBD Induk. Sehingga saya pikir ini momentum yang pas sekali untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman di Kabupaten Mimika. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Mimika, mungkin dari sisi penganggarannya masih kurang, apa yang butuh dukungan atau supporting dari pemerintah provinsi. Karena ini kan event kita bersama. Kita dari pemerintah provinsi juga tidak bisa tinggal diam meninggalkan Kabupaten Mimika berjalan sendiri, tidak bisa. Karena ini kan satu kesatuan kita. Sehingga hal-hal yang bersifat dukungan ini yang harus sama-sama kita sisir bersama, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya tegaskan lagi, target kita ini kan 3 sukses. Sukses prestasi, sukses ekonomi, dan juga sukses administrasi. Nah, saya lihat yang belum menonjol ini adalah dari sisi sukses ekonominya. Kalau kita bicara sukses ekonomi, ini kan berarti kita bicara sinergitas antara stakeholders. Bukan hanya pemerintah, tetapi kan harus melibatkan swasta dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Nah, ini yang peran-peran ini yang saya pikir sampai sejauh ini, bukan hanya di Kabupaten Mimika saja. Kami di provinsi juga sejauh ini yang menjadi leading sektor ini, yang masih kelihatan itu ya dinas, mungkin karena masih dalam tahapan persiapan ya, pembangunan venue. Jadi yang menonjol ini hanya dinas PU sama Dinas Olahraga dan Pemuda. Tapi kita berharap dengan adanya diskusi-diskusi di lintas ini, kita harap teman-teman di rumpun-rumpun yang lain, terutama rumpun-rumpun ekonomi ini, juga mempunyai master plan di dalam konteks peningkatan sukses ekonominya ini. Jadi yang saya katakan tadi, rumpun ekonomi ini kan harus ada teman-teman dari pertanian, iya toh, dari peternakan, iya kan, yang mungkin lead sektornya ada di Bapeda, harus membuat namanya desain lagi, iya kan. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kan lebih pada kita membuat master plan untuk penyelenggaraan, iya toh, khusus untuk subcluster Mimika. Tetapi dalam konteks ini juga kita harus membuat desain besar juga, iya toh, desain bagaimana meningkatkan ekonomi. Dampak dengan adanya penyelenggaraan PON ini kan sektor-sektor lain ini kan harus kita hidupkan. UMKM-nya, iya kan. Terus kelompok-kelompok tani, iya kan. Ini yang saya pikir ke depan kita harus, iya, karena belum kelihatan ini. Iya kan. Berapa sih kelompok-kelompok tani yang dikelola atau disiapkan oleh pemerintah daerah, iya kan. Berapa yang mereka harus siapkan pengrajin-pengrajin, ya, atau untuk souvenir PON. Ini kan sampai sekarang kita belum kelihatan ya. Nah, ini yang saya harap mungkin ke depan kita ada sebuah desain besar dan juga roadmap untuk hal-hal kayak begini. Tim Liputan Papua MCTV.